Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Amsal 24, ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, semarah apapun kita pada masa lalu, kita tidak akan pernah bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdamai dengan masa lalu, merelakan apa yang telah terjadi, dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Kita memang tidak mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Jika kita ingin masa depan yang baik, maka lakukanlah yang baik mulai saat ini. Bekerjalah dengan baik, berhati-hatilah dalam bertutur kata, dan milikilah perilaku yang baik. Saudaraku, sebagai manusia, kita tentu pernah melewati hari, di mana yang kamu inginkan hanyalah berdiam diri di kamar. Semangat mengempis, memendam masalah yang seolah tak punya jalan keluar. Saat itulah kita paham, memendam masalah adalah seperti menghadapi sunyi. Meski orang-orang di sekitar kita bersimpati, hanya kita yang mengerti beratnya cobaan yang kita hadapi, dan tak dipungkiri, ini membuat kita merasa sendiri. Kita dipaksa mengajukan tanya, kenapa Tuhan bersikap ingkar pada hamba, yang selalu melakukan apa yang Dia minta? Mengapa tak Ia berikan saja hukuman itu pada manusia lain, yang tak setaat diri kita? Mengapa Ia meninggalkan kita sendiri? Kemana Ia pergi saat dirimu menerima cobaan seberat ini? Saudaraku, beratnya masalah yang ada memang membuat kita merasa kecewa. Namun, inilah kelas akselerasi yang sebenarnya agar kita menjadi dewasa. Anda boleh merasa kecewa, karena rancangan hidup yang telah disusun begitu rapi, tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin apa yang telah dirancang selama ini, bubar karena cobaan yang datang. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sesuatu yang kita impikan dan usahakan, gagal karena sebuah keadaan. Sebagai manusia rasanya wajar, bila kita merasa marah karenanya. Tidak akan ada yang menyalahkan kita, karena itu semua. Tapi bila mau menilik lagi, sesungguhnya setiap cobaan yang datang adalah cara Tuhan, agar kita semakin dekat dengan kedewasaan. Ia mau kita belajar untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya, dengan mengirim masalah tanpa kita duga. Harapan terakhirnya adalah hambanya menjadi pribadi yang sama saja setiap harinya. Jadi bersyukurlah, atas setiap tantangan yang datang, kita adalah sosok yang dipilihnya untuk menjadi pemenang.
Saudaraku yang Tuhan kasihi, sepintar apapun manusia, tidak akan bisa menebak cara Tuhan berpikir dan bekerja. Kamu bisa jadi merasa bahwa Tuhan tidak menyayangimu karena membebankan masalah yang besar. Tapi seperti tadi telah dikatakan, kalau melalui cobaan yang diberikannya, Ia tengah mendidik kamu menjadi pribadi yang lebih besar. Dengan penuh kesabaran, suatu saat nanti masa berat tersebut pasti bisa terlewati. Dia mendidik kita dengan cara yang berbeda. Saudaraku, jika selama ini kamu mengenal orang yang mencintaimu, akan selalu memberi bantuan, Tuhan memberi cara mendidik dengan cara yang berbeda. Dia mungkin tak akan memberi langit yang teduh dan indah selama kita berlayar. Ombak besar dan gemuruh petirlah yang bisa jadi menemani selama kita sedang berjuang. Namun yang pasti, akan ada tempat nyaman yang telah Ia persiapkan. Ketika kamu menyadarinya, kamu akan lihat bagaimana cobaan darinya membuatmu menjadi petarung yang hebat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, seberat apapun masalah atau cobaan yang menghampirimu, percayalah bahwa itu semua akan terlewati. Tuhan tidak sedang menghukummu melalui berbagai masalah yang kamu hadapi. Suatu saat nanti, kamu pasti akan memahami makna dan hikmah apa di balik semuanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.